Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Dwi Rizkyanti dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan membawakan materi tentang pembentukan VOC dan juga kebijakan VOC. VOC adalah singkatan dari Verenigde Oostindische Compagnie yang berdiri sejak tanggal 20 Maret 1602. VOC adalah kongsi dagang terbesar di Nusantara untuk menyatukan perdagangan rempah-rempah dari wilayah timur dalam memperkokoh sebuah kedudukan Belanda di Indonesia. Pendiri VOC adalah John Pieterszoon Coen. John Pieterszoon Coen juga menjadi gubernur pertama VOC. Perusahaan ini mendirikan markasnya di Batavia yang sekarang menjadi Jakarta. Di Pulau Jawa, pos kolonial lainnya juga didirikan di tempat lainnya di Hindia Timur, seperti di Kepulauan Rempah, yaitu Kepulauan Maluku. Latar belakang pendirian VOC ini diawali oleh perjalanan pelayaran Vasco da Gama pada tahun 1497 sampai dengan 1498 dari Eropa yang berhasil sampai di India melalui Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika. Inovasi perjalanan melalui jalur laut ini ditujukan untuk menghindari persaingan dengan pedagang Timur Tengah dalam perjalanan ke kawasan Asia yang biasanya ditempuh melalui jalur darat dan juga memiliki risiko yang sangat berbahaya. Pada mulanya, perjalanan bangsa Eropa dan Belanda ke kawasan Asia Timur, termasuk ke wilayah Nusantara ini adalah untuk berdagang. Tetapi seiring berjalannya waktu, tujuan berdagang telah bergeser dan ditambah dengan pekerjaan politik dan usaha kolonisasi. Sehingga pada abad ke-16, usaha perdagangan rempah-rempah telah didominasi oleh Portugis dan Lisbon dijadikan sebagai pelabuhan utama perdagangan. Hal ini mengakibatkan jalur perdagangan berpindah tidak melalui Belanda. Sistem perdagangan yang dilakukan oleh Portugis ini tidak efisien dan terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran sehingga harga barang dagang menjadi tinggi atau mahal. Keadaan tersebut menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Belanda sehingga Belanda berkeinginan untuk melakukan perdagangan rempah-rempah secara internal atau secara individu. Sehingga pada tanggal 20 Maret 1602 VOC didirikan karena adanya persaingan antara pedagang Belanda dengan pedagang asing seperti Portugis dan juga Inggris. Persaingan tersebut mengakibatkan merosotnya keuntungan perusahaan Belanda sehingga untuk mengatasi persaingan tersebut didirikanlah VOC. Tujuan dibentuknya VOC antara lain yaitu menghindari terjadinya persaingan tidak sehat di antara pedagang-pedagang Belanda. Yang kedua, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan serikat dagang Eropa lainnya seperti East India Company dari Inggris. Yang ketiga, memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Yang keempat, membantu pemerintah Belanda yang sedang berjuang melawan pendudukan Spanyol. Hak istimewa yang diberikan Belanda kepada VOC yang pertama yaitu menjadi wakil sah pemerintah Belanda di Asia, yang kedua melakukan monopoli perdagangan, yang ketiga mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri, yang keempat mengadakan perjanjian serta pengumuman perang dengan negara lain, yang kelima menjalankan kekuasaan kehakiman, yang keenam memungut pajak, yang ketujuh memiliki angkatan perang sendiri, yang kedelapan menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Kebijakan VOC yang pertama yaitu memberlakukan dua jenis pajak kepada rakyat yaitu pajak kontingenten dan verplicht-leverantie. Pajak kontingenten merupakan pajak wajib berupa hasil bumi yang langsung dibayarkan kepada VOC. Pajak ini diterapkan di daerah jajahan langsung VOC, contohnya Batavia. Pajak verplicht-leverantie adalah penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditentukan VOC. Pajak ini berlaku di daerah jajahan yang tidak secara langsung dikuasai VOC, misalnya Kerajaan Mataram Islam. Yang kedua, VOC menyingkirkan pedagang lain dari aktivitas perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal itu dilakukan untuk memonopoli penjualan dan perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Salah satu contoh kebijakannya itu VOC melarang pedagang-pedagang rempah dari Maluku menjual rempah-rempahnya itu kepada bangsa Eropa lainnya. Ketiga, menentukan luas areal penanaman dan jumlah tanaman rempah-rempah. Kebijakan ini secara khusus diberlakukan di daerah Maluku pada tanaman pala dan cengkeh.
Kebijakan VOC yang keempat yaitu melakukan kebijakan ekstirpasi dan juga pelayaran hongi. Kebijakan ekstirpasi yaitu menebang jumlah tanaman yang berlebihan agar produksinya tetap normal atau tidak berlebihan sehingga harganya pun tetap dapat dipertahankan. Sedangkan pelayaran hongi adalah pelayaran yang bertujuannya itu untuk perang, menyerang, dan juga mengontrol daerah yang ditaklukkan. Kebijakan VOC yang kelima yaitu mewajibkan kerajaan-kerajaan yang terikat perjanjian dengan VOC menyerahkan upeti setiap tahunnya. Yang keenam, mewajibkan rakyat menanam tanaman tertentu seperti kopi dan hasilnya dijual kepada VOC dengan harga yang sudah ditentukan. Penting yang diterapkan VOC agar kebijakannya terlaksana yaitu VOC tidak segan melakukan tindak kekerasan terhadap siapa saja yang berani menentang kebijakannya. Kerajaan dan warga yang menolak akan ditangkap dan dibuang bahkan bisa dibunuh. Hal ini dapat dibuktikan ketika masyarakat Maluku menolak kebijakan monopoli dan ekstirpasi. Sebagian besar penduduk lokal yang melawan, banyak yang dibunuh atau dibuang ke daerah lain untuk dijadikan budak. Selanjutnya, VOC menerapkan politik pecah belah atau divide et impera dengan mencampuri urusan internal kerajaan. Selain itu, VOC juga menawarkan bantuan kepada kerajaan-kerajaan yang tengah berkonflik, sehingga VOC akan mengikat kerajaan yang telah dibantunya dengan perjanjian-perjanjian yang menguntungkan VOC. Tokoh penting VOC yang pertama yaitu ada Jan Pieter Zoncoen. Jan Pieter Zoncoen lahir di Hoorn, North Holland, kemungkinan pada penghujung tahun 1586. Pada tahun 1607, ia memulai tugasnya di VOC. Pada usia 13 tahun, ia bermagang di Roma di kantor seorang pedagang sehingga Coen memperoleh pendidikan dalam perdagangan, pembukuan, serta beberapa bahasa-bahasa Eropa. Selama ia bertugas di VOC, ia berhasil mendirikan markas besar VOC di Batavia. Dia juga mengusir orang-orang Inggris di Pulau Run, melenyapkan penduduk asli Banda, menerapkan kebijakan ekstirpasi, yaitu memusnahkan tanaman rempah untuk menekan kelebihan produksi. Selanjutnya yaitu ada Pieter Both. Pieter Both lahir di Amersfoort tahun 1568 dan meninggal di Mauritius tahun 1615 pada umur 47 tahun. Dia adalah wakil VOC pertama di Hindia dan bisa pula dikatakan gubernur jenderal pertama di Hindia Belanda. Ia memerintah antara tahun 1610 sampai dengan 1614. Tugas utamanya adalah menciptakan monopoli perdagangan di pulau-pulau di Ambon. Ia juga berhasil mengadakan perjanjian dagang dengan Maluku, menaklukkan Pulau Timor, serta mengusir Spanyol dari Tidore. Seperti yang kita tahu, Coen merupakan gubernur jenderal VOC di Hindia Belanda pertama yang menjabat pada tahun 1619 sampai dengan 1623 dan dilanjutkan pada tahun 1627 sampai dengan 1629. Setelah Coen meninggal pada tahun 1629, gubernur jenderal VOC berganti dari satu gubernur ke gubernur lainnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebijakan yang bertambah pasca Coen. Yang pertama yaitu mempertahankan monopoli, yang kedua menerapkan pajak kontingentan dan verplichte leveranti, yang ketiga mencegah penyeludupan cengkih dan pala oleh para petani dan raja setempat terutama di Ternate. Yang keempat, melanjutkan kebijakan ekstirpasi. Yang kelima, menghancurkan dan menguasai perdagangan Islam di Nusantara dalam rangka memperluas wilayah perdagangan dan jangkauan monopoli. Yang keenam, memperkuat pertahanan untuk mencegah penguasaan Nusantara oleh Inggris dengan membangun banyak benteng di pos pertahanan. Dikarenakan adanya kebijakan-kebijakan di atas, masyarakat Nusantara pun melakukan perlawanan. Di antaranya yang pertama, perlawanan Kesultanan Ternate dipimpin Sultan Baabullah pada tahun 1570 sampai dengan 1575. Sultan Baabullah berhasil mengusir bangsa Portugis keluar dari Maluku pada tahun 1575. Yang kedua, serangan Kesultanan Mataram ke Batavia di bawah Sultan Agung pada tahun 1628 dan 1629. Yang ketiga, perlawanan Kesultanan Makassar di bawah Sultan Hasanuddin pada tahun 1666 sampai dengan 1669 yang berakhir dengan Perjanjian Bungaya dan serangan Mataram pada tahun 1628 dan 1629. Meskipun
gagal, kedua serangan Mataram itu cukup menghambat gerak lalu VOC ke wilayah Kesultanan Mataram. Dan akhirnya pada tahun 1620 Belanda membunuh Kapten Inggris yaitu Nathaniel Kortop yang memimpin basis pertahanan Inggris di Pulau Ran. Dalam sebuah serangan yang diwarnai tipu muslihat dalam kondisi ketiadaan pemimpin, pasukan Inggris kocar-kacir dan berhasil diusir kembali ke Inggris pada tahun yang sama. Sehingga yang tersisa adalah tinggal pedagang kecil dari Jawa, Melayu, Arab, dan juga Tiongkok. Dan ya, terima kasih sudah nonton sampai habis. Maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan atau bahkan pengucapan nama yang salah atau nama tempat yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.